Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Nurhana Ramadhani dengan NIM 41121057 dari kelas akuntansi manajerial malam 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SPT dan tampilannya sudah ada SPT dan soalnya. Setelah itu kita buka utility dan informasi profile, dan saya sudah mengisi informasi wajib pajak atau profil wajib pajaknya, ada NPWP, nama wajib pajak, dan lain-lain. Setelah itu kita simpan, kita buat SPT baru, kita buat tahun pajaknya 2019 karena ada di soal. Setelah itu periode pembukuannya 2019 juga, 1 Januari 2019 sampai Desember. Setelah itu kita simpan. Lanjut, kita buka SPT yang tadi kita buat dan kita pilih SPT 1 Januari sampai Desember, dan kita pilih itu dan buka. Setelah itu kita pilih lagi surat pemberitahuan SPT-nya, lalu kita pilih daftar pembayaran PPh final untuk jumlah peredaran bruto tertentu, karena kita harus mengisi dari bawah. Dari daftar pembayaran PPh final kita harus mengisi itu dulu, baru lanjut ke tes. Di sini ada NPWP tempat usaha, APK lokasi, dan kita lihat di soal apakah untuk memasukkan data-datanya ke SPT-nya. Di sini kita lihat soalnya ada dari Januari sampai Desember. Setelah itu kita masukkan NPWP tempat usaha yang bisa digunakan. Setelah kita masukkan semuanya, setelah itu kita masukkan KPP lokasinya. Karena tidak ada, jadi kita masukkan KPP Batam saja. Alamatnya cukup kota Batam saja karena tidak ada penjelasan lainnya. Periode penghasilannya itu kita masuk Januari. Setelah itu peredaran brutonya di situ ada, di soal ada peredaran brutonya 350 juta. Jadi kita masukkan, dan PPh final dibayarnya itu muncul sendiri, jadi langsung, dan kita simpan. Setelah itu kita masukkan yang lainnya juga dari Februari sampai Desember. Di sini saya sudah masukkan semuanya dari Januari sampai Desember dengan peredaran bruto yang ada di soal juga, dan PPh finalnya muncul secara otomatis setelah kalian masukkan peredaran brutonya. Lanjut lagi, habis itu kita masuk ke lampiran keempat, yaitu ada 3 macam. Di bagian 4 ini ada 3 macam. Yang pertama ada harta pada akhir tahun, ada kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama kita masukkan dulu, kita lihat dulu di soal apakah ada harta pada akhir tahun. Ternyata di bagian kelima itu ada harta pada akhir tahun, ada kendaraan, ada tanah bangunan, dan ada deposito dan lain-lain. Setelah itu kita masukkan kode hartanya. Yang pertama ada kendaraan roda 4, 043 itu mobil, untuk mobil. Nama hartanya itu mobil Kijang karena ada di soal. Untuk perolehan tahun 2017, harga perolehannya itu 125 juta. Keterangannya kita buat mobil Kijang saja. Setelah itu kita simpan, dan kita lanjutkan lagi untuk yang lainnya. Ada tanah dan bangunan
nama harta dengan kode 061. Setelah itu kita masukkan nama hartanya, tanah dan bangunan juga. Setelah itu tahun perolehannya itu 2008. Harga perolehan itu 200 juta. Keterangannya buat tanah dan bangunan juga. Setelah itu kita simpan saja. Lanjut lagi, yang ketiga ada sebidang tanah. Kita masukkan lagi dengan kode 063, tanah atau lahan untuk usaha. Nama hartanya kita buat tanah. Setelah itu tahun perolehan 2018, harga perolehannya dengan nominal 225 juta. Keterangannya tanah. Kita simpan. Setelah itu kita lanjut ke nomor 4, itu ada deposito. Kita buat deposito dengan kode harta 014, nama hartanya deposito. Lanjut tahun perolehannya 2019 karena ada soal. Dan harga perolehannya 200 juta dengan keterangan deposito. Setelah itu kita simpan. Kita lanjut lagi ke bagian B. Lanjut ke bagian B. Di sini ada kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan kita cari di soalnya apakah ada itu di soalnya. Ternyata ada kewajiban atau utang Ahmad dan toko buku alat tulis yang terdiri ada 3. Kita tambah saja. Yang pertama ada utang lain karena dari PT Souvenir Hebat dengan nama pemberinya. Souvenir Hebat. Setelah itu alamatnya kita cukup buat dengan Kota Batam karena tidak ada keterangan yang jelas di soal. Kita buat tahun pinjamannya 2019. Setelah itu dengan nominal 155 juta dan kita simpan. Setelah itu lanjut lagi, kita buat lagi ada nama pemberi pinjaman PT Pena Kita. Alamatnya kita buat Kota Batam juga. Tahun penerimaannya juga kita buat 2019 saja. Setelah itu jumlahnya 215 juta. Setelah itu kita simpan. Lanjut lagi, kita buat ada Koperasi Aman Jaya. Kita buat dan kita pilih kode utangnya 101, utang bank atau lembaga bukan keuangan. Nama pemberinya Koperasi Aman Jaya. Alamatnya kita buat saja Kota Batam juga. Tahun pinjamannya 2019, jumlahnya 30 juta. Kemudian kita simpan. Di bagian C kita ada soal, ternyata Ahmad belum menikah, jadi tidak perlu diisi bagian C-nya. Selanjutnya kita ke bagian lampiran ketiga. Di sini lampiran ketiga ada. Selanjutnya kita masukkan dasar pengenaan pajaknya 12 juta untuk bunga deposito, tabungan, diskonto SBI dan surat berharga negara. Untuk PPh terutangnya itu 2.400.000. Setelah itu untuk bunga atau diskonto obligasi di soal tidak ada dijelaskan, jadi kita tidak perlu isi. Penjualan saham di bursa efek juga tidak ada. Hadiah undian juga tidak ada. Pesangon tunjangan hari tua dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus tidak ada juga, jadi kita tidak perlu isi, kosongkan saja. Kita lihat ternyata di soal ada menerima honorium yang disumbernya dari dana APBN sebesar 10 juta. Honorium atas beban APBN atau APD. Jadi di dasar pengenaan pajaknya kita masukkan nominalnya sebesar 10 juta
Dan PPh terutangnya yang kita dapatkan adalah 500.000. Setelah itu kita lanjut lagi untuk pengalihan hak atas negara. Hak atas tanah tidak ada, usaha atas tanah tidak ada, usaha jasa konstruksi tidak ada, bunga simpan tidak ada, dividen tidak ada, penghasilan istri dan ratu pemberi kerja juga tidak ada. Lanjut lagi, kita lihat di sini jumlah dari nomor 1 sampai dengan 16 adalah 26.650.000.000 rupiah. Itu total dari jenis penghasilan nomor 1 sampai 6. Di bagian lanjut lagi kita masuk bagian D dan C. Di sini sudah dijelaskan kalau Ahmad belum memiliki keluarga atau belum bisa membayar objek pajak karena belum berkeluarga atau belum beristri. Jadi kita cukup kosongkan saja bagian itu. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian lampiran kedua. Di sini untuk lampiran kedua ada bagian A, yaitu daftar pemotongan atau pemotongan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Jadi kita lihat di soal apakah ada yang berhubungan dengan ini. Jika ada, kita harus masukkan. Dan ternyata kita lihat di soal ternyata ada PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak lain. Di sini kita lihat ada PPh pasal 21 atas gaji, PPh pasal 21 atas honorarium. Setelah itu ada PPh pasal 4 atas bunga deposito. Di sini ada 3 macam yang harus dimasukkan ke bagian A. Kita masukkan saja bagian A-nya, nama, kita tulis bendahara pemerintah untuk PPh pasal 21 atas gaji. NPWP-nya kita masukkan karena tadi kita sudah memakai NPWP, jadi kita harus memakai NPWP yang bisa digunakan dan berbeda. Jadi kita pilih salah satu dari NPWP yang diberikan, kita masukkan. Setelah itu nomornya kita pilih, ada di soal yaitu 1721 garis miring A2. Tanggal yang kita kosongkan karena tidak ada tanggalnya. Jenis pajaknya PPh 21 karena sudah tertera di soal, jadi kita tinggal masukkan. Dengan biaya PPh dipungut dan dipotong itu 3.977.500. Setelah itu kita simpan. Dan di sini sudah muncul yang kita buat tadi. Setelah itu kita lanjut lagi ke lampiran pertama. Di lampiran pertama ini ada 3 bagian juga, tetapi karena Ahmad ini tidak melakukan pembukuan karena biaya yang ditanganinya kurang dari 4,8 miliar, jadi dia hanya melakukan pencatatan saja. Di sini kita masuk ke bagian C-nya. Setelah itu kita lihat di soal apakah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan ini ada termasuk dalam sini. Ternyata
kita ada, jadi kita masukkan yaitu dan nama pemberi pekerjaan itu Dinas Pendidikan. Setelah itu NPWP pemberi kerjanya kita pakai NPWP yang bisa dicerna. Setelah itu kita masukkan saja dulu. Lanjut kita masukkan penghasilan brutonya yaitu 11.385.000. Itu penghasilan brutonya. Setelah itu kita simpan saja. Dan di sini juga sudah muncul. Dan kita lanjut lagi untuk induk. Induk di sini ada yang pertama yang kita lihat ada identitas dari wajib pajak yang seperti sebelumnya untuk mengisi data-data wajib pajak orang wajib pajak tersebut. Di sini ada NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaan bebasnya, ada nomor teleponnya juga. Lanjut, di sini yang bagian A-nya ada penghasilan neto. Di sini penghasilan neto dalam sehubungan dengan pekerjaan itu sebesar 11.385.000.000. Sudah otomatis terlink di sini. Lanjut, ada bagian B yaitu penghasilan kena pajak. Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugiannya juga 11.385.000.000. Di sini sudah terlink. Lanjut, ada bagian C yaitu PPh utang, bagian D ada kredit pajak yaitu PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 3.977.500. Lanjut, ada PPh kurang atau lebihnya. Di sini ada 3.408.250 rupiah. Setelah sudah kita klik silang. Lanjut lagi kita buat untuk mencetak laporan SPT-nya, kita klik cetak formulir SPT. Lanjut kita pilih yang tadi kita buat jenisnya. Lanjut di sini sudah muncul yang tadi kita buat, yang kita masukkan lampiran pertama sampai keempat. Setelah itu peredaran brutonya, ini hasil yang kita buat tadi. Kita tunggu, kita cukup print saja, bisa di print. Saya kira ini cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.